Kejaksaan Agung melakukan ekspos atau gelar perkara kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. KPK membuka kemungkinan mengambil alih kasus Pinangki dari tangan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung melakukan ekspos atau gelar perkara kasus dugaan suap yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Gelar perkara bersama Kemenko Polhukam, Bareskrim, KPK, dan Komisi Kejaksaan itu membeberkan materi perkara. Tujuannya untuk menjabarkan konstruksi perbuatan hingga keterlibatan Jaksa Pinangki. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono menjelaskan alasan gelar perkara baru dilakukan saat ini. Adanya gelar perkara ini maka membuktikan bahwa Kejaksaan tidak pernah menutupi penanganan perkara ini. Kenapa baru sekarang? Ya karena sekaranglah bahkan untuk digelar itu sudah mencapai 80-90%. Kalau di awal, kalau kita lakukan gelar, ya kita tidak bisa gelar apa materinya. Kita sudah sampaikan secara terbuka, tidak ada yang ditutupi, bahkan kita meminta masukan-masukan atas kekurangan-kekurangan dari instansi yang terkait dalam penegakan hukum ini. Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Karyoto angkat bicara soal kemungkinan lembaganya mengambil alih kasus hukum Jaksa Pinangki. Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 10A sudah mengatur syarat-syaratnya. Memang dalam supervisi ini nanti kita melihat apakah yang sudah dilakukan proses penyidikan oleh Kejaksaan ini on track atau tidak, ya itu ada dalam pasal 10A Undang-Undang 19 2019 ada syarat-syaratnya. Apabila salah satu syaratnya itu ada di sini, kami sangat memungkinkan untuk mengambil alih perkara ini. Tetapi kalau semuanya berjalan dengan baik, profesional, ya kita tidak akan melakukan itu. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Ali Mukartono menambahkan, KPK memiliki wewenang mengambil alih kasus Pinangki sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Oh, KPK mengambil alih supervisi dan sebagainya itu perintah undang-undang. Nah, tetapi kan tidak semua diambil alih. Kalau seandainya ini diambil alih bisa. Di supervisi bisa, itu kan perintah undang-undang. Nah, itu sepenuhnya nanti kewenangan KPK, bukan hanya dari kejaksaan, kepolisian juga semacam itu. Nah, kita jalankan dulu, kita tunggu nanti perkembangannya seperti itu. Tapi dari sisi undang-undang memungkinkan. Gelar perkara dilakukan secara tertutup dan dipimpin oleh Wakil Jaksa Agung Setia Untung Ari Muladi. Kejaksaan Agung telah menetapkan Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka pada 11 Agustus 2020. Ia diduga menerima hadiah atau janji dari terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Saat itu, Pinangki menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan. Kini, Pinangki Sirna Malasari sudah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Informasi terkini dari Kejaksaan Agung akan disampaikan oleh reporter Cornelia Ami. Ami, apakah ada fakta-fakta baru yang terungkap dari hasil ekspos pada hari ini? Ya, selamat sore Andro, Tisa, dan juga pemirsa. Tadi kita sama-sama sudah saksikan jumpa pers pasca gelar perkara yang digelar di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung. Tadi pada pukul setengah 10 pagi, kita sudah mendengarkan juga bersama-sama dari tim pengawas hukum lintas sektoral dari Menko Polhukam ada, tadi juga dari KPK, dari Bareskrim Polri, dan juga dari Komisi Kejaksaan. Nah, kini saya akan menggali informasi pasca gelar perkara ini lebih lanjut. Di sini sudah bersama dengan saya ada Kapus Penkum Kejagung, Bapak Hari Setiono. Selamat
Selamat sore Pak Hari, apa kabar, sehat Pak? Selamat sore, salam sehat untuk Sehat semua. terus, alhamdulillah Pak Hari sehat. Pak, tadi kan disebutkan sebetulnya untuk gelar perkara Jaksa Pinangki sendiri, PSM ini sudah mencapai persentase angka 80-90%. Nah, nantinya ini yang sisa 10-20% ini apakah kemudian harus diselesaikan terlebih dahulu, baru bisa lanjut ke persidangan, atau harus menunggu dua tersangka lain pemberkasannya selesai? Ini Joko Chandra dan juga Andi Irfan Jaya, gimana Pak? Ya, perlu kami jelaskan bahwa di awal penanganan perkara dugaan adanya pemberian atau janji terhadap oknum jaksa PSM ini kan awalnya hanya dugaan tipikor itu. Tetapi dalam perkembangannya kan tentu ketika yang bersangkutan disangka menerima sesuatu, maka kemana itu larinya, katakanlah uang yang diterima yang bersangkutan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya penyidik telah menambahkan pasal sangkaannya, yaitu pencucian uang. Oleh karena itu tadi Pak Jampitsus juga sudah menyampaikan bahwa berkas perkara terhadap oknum jaksa PSM ini sudah hampir 87%. Nah, sisanya tentu dalam waktu yang kira-kira 2 minggu ke depan penyidik akan melengkapi itu, dan penyidik tentu juga akan menerima barangkali masih ada petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum karena sudah diserahkan tahap 1. Memang betul dalam penanganan perkara bisa jadi tindak pidana korupsinya disidangkan dulu baru kemudian TPPU-nya. Tetapi untuk kecepatan, untuk praktis, bisa juga berkas perkara itu disatukan dalam arti dakwaannya menjadi satu, yaitu tindak pidana korupsi, kemudian juga tindak pidana pencucian uang. Sehingga diharapkan kecepatan, ketepatan terhadap penanganan perkara itu bisa lebih efisien. Oleh karena itu, mari kita tunggu yang disampaikan oleh Pak Jampitsus sudah 87%, kekurangannya mudah-mudahan dalam waktu yang relatif singkat bisa diselesaikan. Nah, kalau untuk kasus yang sama tapi dua tersangka lainnya, yang Joko Chandra dan Andi Irfan Jaya, ini kelengkapan untuk berkasnya sendiri sudah berapa persen Pak? Apakah tidak terlalu berbeda dengan jaksa PSM atau masih cukup banyak waktu yang harus kemudian diambil untuk melengkapi berkas ini Pak? Ya, tentu peran masing-masing berbeda. Artinya ketika jaksa PSM dituduh atau disangka menerima, maka tentu ada yang disangka memberi. Kemudian juga terhadap tersangka lain atas nama AIJ itu ada sangkaan terhadap pasal permufakatan jahat. Oleh karena itu tentu proses penyidikannya yang didahului dengan oknum jaksa PSM, kemudian dalam waktu 2 minggu kalau tidak salah itu ditetapkan tersangka baru, kemudian 2 minggu berikutnya ada tersangka lain lagi, tentu ini berbeda. Oleh karena itu memang idealnya kalau disidangkan secara bersamaan itu lebih baik. Tapi karena by proses, tentu mana berkas perkaranya yang sudah selesai lebih dulu, kemudian memenuhi syarat formil dan material, penuntut umum sudah menyatakan P21, tentu penuntut umum akan melimpahkan ke pengadilan. Idealnya memang bersamaan, tetapi mudah-mudahan nanti karena peran berbeda, tentu bisa juga dilimpahkan lebih dulu untuk oknum jaksa PSM. Kalau untuk selama proses penyidikan ini sampai dengan sekarang, adakah kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang kemungkinan ini akan menjadi tersangka baru, Pak? Ya, dalam proses penyidikan, sebagaimana yang sudah kita ketahui, dalam perjalanan penanganan perkara itu untuk membangun konstruksi hukum kan tidak lepas dari alat bukti. Nah, dari perkembangan penyidikan ketika yang pertama ditetapkan TSK adalah oknum jaksa PSM, kemudian alat bukti memberikan bukti ada tersangka lain, kemudian penyidik menetapkan JST, kemudian perkembangan penyidikan selanjutnya ternyata ada dugaan permufakatan jahat sehingga ditetapkan 1 orang tersangka lagi, tentu alat bukti yang akan berbicara. Oleh karena itu, apakah nanti di dalam penyidikan itu muncul lagi peran orang lain terhadap adanya dugaan permufakatan jahat yang dilakukan oleh tersangka yang dalam hal ini ada JST, ada AI maupun
tersangka oknum jaksa PSM. Oleh karena itu nanti alat bukti yang akan membuktikan itu, tetapi penyidik untuk saat ini masih fokus terhadap 3 orang ini karena alat bukti yang didapatkan sudah sedemikian dapat untuk pemberkasan. Pak, pertanyaan terakhir, ini kan sebetulnya Jaksa Pinangki ini diduga untuk melakukan tindakan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung supaya menghentikan kasus Joko Chandra. Nah, ini sudah ada kira-kira kapan mungkin dari pihak kejaksaan akan memanggil pihak dari Mahkamah Agung soal ini, Pak? Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Jampitsus, penyidik belum sampai ke sana. Artinya apa? Apakah di dalam penyidikan yang didapatkan sekarang itu mengarah ke sana apa tidak? Saya yakin kalau memang tidak ada kaitannya, tentu tidak akan mengarah ke sana. Misalnya hanya bermufakat, tapi belum sampai ke sana, tentu nggak ada urgensinya. Nah, oleh karena itu tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Jampitsus, penyidik masih mempertimbangkan perlu tidaknya untuk sampai ke sana. Saya kira itu, Mbak. Terima kasih banyak Pak Hari, informasi yang cukup banyak sekali, penting sekali, berguna untuk pemirsa TV One. Kita sama-sama mengharapkan supaya nanti memang ketika semuanya sudah terbuka di persidangan ini, masyarakat juga bisa melihat ya bagaimana konstruksi kasusnya, baik itu dari Jaksa Pinangki ataupun 2 tersangka lainnya. Saya kira masyarakat bisa mengawal, melihat persidangan itu yang nantinya terbuka untuk umum. Silakan sehingga untuk bisa tahu pasti terhadap penanganan perkara itu. Pastikan terbuka untuk umum. Terima kasih banyak Pak Hari sudah bergabung bersama TV One. Itu tadi dia Andro, Tisa dan juga pemirsa. Nanti kita akan sama-sama menunggu ketika memang keseluruhan berkas ini sudah selesai dan kemudian sudah bergulir di pengadilan, kita bisa sama-sama melihat, mengawal kasus soal Jaksa Pinangki ini tentu saja dengan 2 tersangka lainnya kalau semuanya sudah selesai, yakni Joko Chandra dan juga Andi Irfancaya. Sementara seperti itu, kita kembalikan kepada Anda di studio.